NU dan Muhammadiyah sebagai representasi awalnya sebagai civil Islam oleh orang seperti Sukidi tadi disebutkan, dia pernah berceramah atau menulis tentang banalitas otoritarianisme di Indonesia. Salah satunya adalah aliansi sivil Islam tadi itu, masyarakat sipil Islam tadi itu dengan kekuasaan sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan dari otoritarianisme. Argumen unholy alliance, aliansi kotor antara pemerintahan otoriter dengan yang saya sebut sebagai uncivil Islam, Islam yang tidak beradab, karena civil Islam yang menjadi tesis umum sebagai penopang kekuatan demokrasi hari-hari ini tidak berfungsi lagi, tapi memilih sebagai bagian dari pemerintahan otoriter yang kompetitif. Karena itu mereka tak lebih dari kekuatan uncivil Islam yang menjadi penyokong utama dari kekuasaan yang otoriter itu. Aliansi pemerintahan yang otoriter dengan kekuatan uncivil Islam inilah yang membuat bangsa ini begitu jatuh kepada otoritarianisme. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder people, dalam satu dekade terakhir, apa kabar civil Islam? Di tahun 2000-an, seorang scholar dari Boston University, Robert Hefner, menulis satu buku yang menarik, judulnya Civil Islam, Islam and Democratization in Indonesia, di tahun 2000 ya, yang diterbitkan oleh Princeton University Press. Kira-kira digambarkan di dalamnya bahwa kalangan civil Islam yang diwakili oleh kalangan masyarakat sipil yang direpresentasikan dengan ormaskah, kelompok think tank, terus kemudian kelompok-kelompok NGO atau non-governmental organization yang digerakkan oleh kaum muslimin, itu punya peran yang amat penting dalam membangun demokratisasi di Indonesia. Karena mereka juga mengusung ide-ide atau mendiseminasikan ide-ide yang selaras, yang senafas dengan demokrasi seperti kebebasan sipil, keadilan sosial, perlunya toleransi dan pluralisme, gagasan tentang emansipasi wanita, feminisme, serta isu-isu yang mengarah pada nilai-nilai keadaban yang lain. Sebagai hasilnya, rezim otoriter Soeharto di masa Orde Baru tumbang. Tentu saja salah satunya adalah peran-peran masyarakat sipil tadi itu. Kita ingat di masa-masa akhir kekuasaan Orde Baru, figur-figur Muslim moderat, Muslim intelektual seperti Nurholis Majid, MH Ainun Najib, Pak Malik Fajar dari Muhammadiyah, dan Gus Dur dari NU, Amin Rais dari Muhammadiyah juga gitu, punya peran yang sangat penting dalam tadi itu membangun pondasi demokrasi di Indonesia pada masa akhir Orde Baru dan awal reformasi. Dan Hefner kemudian berusaha dan berhasil paling tidak menggambarkan bagaimana peran sivil Islam itu yang dimotori, yang dinafasi oleh semangat keagamaan inline dan bisa membangun demokratisasi. Dan itu membantah tesis-tesis yang kira-kira merujuk pada atau berargumen bahwa Islam itu inimical atau tidak sesuai dengan demokrasi. Namun akhir-akhir ini tesis tersebut dievaluasi kembali ketika pada zaman Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo, kekuatan sivil Islam yang tadi itu menjadi corong, menjadi penyeimbang, dan menjadi pembangun demokrasi, tampaknya mulai gagap, dan peran-peran itu sedikit banyak ditinggalkan gitu. Contohnya apa? Seorang juga scholar dari Amerika, William Liddell, akhir Oktober ini menulis di Tempo, judulnya Krisis Politik dan Ekonomi di Indonesia, yang salah satunya dia mengkhawatirkan perluasan kekuasaan rezim Pak Prabowo, Presiden Prabowo, yang juga mencengkram atau menjangkau masyarakat sipil, dalam hal ini NU dan Muhammadiyah, yang kemudian dia mengutip satu pendapat scholar dari Muhammadiyah juga namanya Sukidi, yang keduanya tadi itu, NU dan Muhammadiyah, dianggap sebagai organisasi yang
tidak lagi merepresentasikan civil Islam, tapi uncivil Islam kemudian. Nah, dari sini kita ingin tahu apa sih yang disebut sebagai uncivil Islam itu? Kalau kita baca ya beberapa referensi, ya yang populer adalah yang satu tulisan yang pernah ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi di Dutch Well tahun 2019 kalau tidak salah, 18 Oktober 2019. Dia menulis satu artikel pendek, penting, tapi juga sangat informatif, judulnya tentang apa kira-kira mendukung civil Islam dan menolak uncivil Islam. Sumanto Al-Qurtubi atau membangkitkan civil Islam dan menolak civil Islam, mendefinisikan atau mengkontraskan civil Islam itu sebagai antitesis dari civil Islam. Uncivil Islam dalam tulisannya disebutkan bahwa ini adalah varian Islam yang terrefleksikan dalam kelompok-kelompok Islam yang menggunakan kekerasan, menggunakan premanisme, menggunakan terorisme, intoleran, dan nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang tidak berkeadaban yang lain sebagai perilaku organisasinya, atau minimal citra perilaku organisasinya. Ketika kriteria semacam itu yang disebut, yang masuk di kepala saya adalah itu adalah organisasi-organisasi seperti pada masa Jokowi itu kan disebut ada namanya FPI, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia gitu, yang menggunakan cara-cara yang tidak demokratis, juga menghalalkan premanisme atau menghalalkan kekerasan, itu sebagai bagian dari uncivil Islam. Dan itu sudah dibekukan dan itu sudah dilumpuhkan oleh rezim Jokowi pada saat itu. Nah, ketika uncivil Islam model yang seperti itu tadi tidak lagi menjadi isu utama gitu ya di perbincangan masyarakat sekarang, yang tersisa adalah sebenarnya yang diharapkan adalah civil Islam yang tadi itu, yang pada zaman Orde Baru punya kontribusi bagi pondasi pembangunan demokrasi di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Namun harapan itu tampaknya harapan yang kosong atau paling tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Karena apa? NU dan Muhammadiyah sebagai representasi awalnya sebagai civil Islam oleh orang seperti Sukidi tadi disebutkan, dia pernah berceramah atau menulis tentang banalitas otoritarianisme di Indonesia. Salah satunya adalah aliansi civil Islam tadi itu, masyarakat sipil Islam tadi itu dengan kekuasaan sebagai salah satu bentuk perpanjangan tangan dari otoritarianisme. Argumen unholy alliance, aliansi kotor antara pemerintahan otoriter dengan yang saya sebut sebagai uncivil Islam, Islam yang tidak beradab, karena civil Islam yang menjadi tesis umum sebagai penopang kekuatan demokrasi hari-hari ini tidak berfungsi lagi, tapi memilih sebagai bagian dari pemerintahan otoriter yang kompetitif. Karena itu mereka tak lebih dari kekuatan uncivil Islam yang menjadi penyokong utama dari kekuasaan yang otoriter itu. Aliansi pemerintahan yang otoriter dengan kekuatan uncivil Islam inilah yang membuat bangsa ini begitu jatuh kepada otoritarianisme. Nah, itu cara pandang Sukidi. Nah, dalam konteks ini yang juga kemudian kebayang di benak saya adalah kenapa disebut sebagai uncivil Islam. Ini adalah uncivil Islam bukan versi Sumanto Qurtubi tadi itu. Ini adalah uncivil Islam dalam bentuk yang lain, atau uncivil Islam jilid kedua lah paling tidak, atau neo uncivil Islam. Yaitu ketika elemen-elemen di dalam masyarakat sipil pertama mulai dikooptasi oleh negara. Mereka ditundukkan oleh negara dengan cara, misalnya kayak kemarin isu tentang tambang. Ormas-ormas diberi konsesi tambang. Meskipun sampai sekarang tampaknya juga belum diterapkan, tapi mereka sudah tersandra. Mereka sudah tidak bisa bersuara kritis dengan janji konsesi tambang itu. Tidak hanya itu, ormas-ormas ini meskipun mereka bukan partai politik, tapi ada watak partai politik di dalam ormas yang ada sekarang, yang berjalan. Di mana buktinya? Ormas-ormas tidak ikut kontestasi di dalam pemilu, tapi mereka mendapatkan kursi di kekuasaan, entah sebagai menteri, misalnya ada menteri Kemendikbud, Muhammadiyah, Kemenak,
di NU ini adalah absorpsi, bukan hanya kooptasi, absorpsi kekuasaan terhadap masyarakat sipil Islam gitu. Sehingga makin dicengkram dan nggak bisa bersuara kritis dua organisasi ini. Tidak hanya itu, ketika tadi tambang, terus kemudian soal kementerian, belum lagi cabang wakil menteri dan cabang-cabang kekuasaan yang lain juga diisi oleh kalangan dari ormas. Yang ketiga, yang juga mengkhawatirkan adalah misalnya dalam konteks kasus kuota haji tahun 2024 kemarin, kenapa KPK misalnya belum juga mengumumkan siapa tersangkanya gitu. Disinyalir ada juga konsesi-konsesi atau perbincangan tawar-menawar bagaimana kedua ormas besar Islam ini yang tadinya merupakan civil Islam jatuh menjadi uncivil Islam ketika ini melibatkan, diindikasikan keterlibatan dua ormas terbesar di Indonesia ini. Saya bilang begini dengan penuh kesedihan dan risiko sebenarnya, karena mereka semuanya adalah teman-teman saya juga ada di aktif di salah satu ormas tersebut. Nah, masyarakat sipil menjadi tertawan. Jadi ketika berkomentar kritis, oh saya masukkan barang ini, saya jadikan tersangka dia. Ketika tidak tunduk pada kekuasaan, saya kirim dia ke penjara. Karena kasus korupsi kah, karena kasus macam-macam akan dikasuskan. Nah, makin tak berkutiklah sivil Islam ini tadi. Sehingga mau tidak mau, sivil Islam ini tadi, dalam tanda kutip, menghambakan diri pada kekuasaan, dan itu kemudian disebut sebagai uncivil Islam. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari dilema ini sebagai masyarakat sipil, agar menjaga kewarisan publik, menjaga kewarasan pribadi, agar kritisisme tetap terjaga. Nah, untuk konteks ini, sangat diperlukan sebenarnya ada komunitas-komunitas kritis di dalam masyarakat sipil, baik di lingkungan NU, baik di lingkungan Muhammadiyah, yang tetap menjaga kewarasan dan kekritisismenya, agar suara batin masyarakat dapat disampaikan apa adanya, agar aspirasi masyarakat tidak tertutup kanalnya. Ketika DPR sudah dikuasai oleh koalisi partai secara mayoritas gitu untuk penguasa, nggak ada lagi yang bisa mewakili suara-suara kritis untuk menjadi penyeimbang negara, penyeimbang kekuasaan gitu. Dan jangan sampai juga ketika ada suara-suara yang berbeda di dalam ormas itu didisiplinkan oleh ormasnya sendiri. Misalnya kekuasaan akan bilang, itu disiplinkan suara kritis di ormasmu itu. Kalau tidak, awas. Kan bahaya juga itu. Nah, suara-suara kritis di dalam ormas pun nyaris tak terdengar. Oleh sebab itu, generasi muda atau elemen-elemen kritis di dalam ormas perlu tetap tetap menjalankan aktivismenya atau aktivitas-aktivitas yang dibasiskan pada suara hati, pada suasana batin masyarakat, pada akal sehat, pada hati nurani, bukan semata-mata pembebekan diri pada penguasa. Demikian, mudah-mudahan refleksi singkat ini bermanfaat dan kita tetap menjaga kewarasan, kritisisme untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih demokratis dan lebih waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.